10 TB. Nah, ni Dan. Ya. Ini penggenapan untuk kalian lah menjadi botol. Nah kan? Itu sebab kalian kalau ditanya apa, jawabnya apa. Ditanya tentang Bible, mulai dalam pelanggar asumsi ke mana-mana mutar-mutar. Ni pun pintar loh bila kalian duk Kristen. Nah kan? Kalau tentang pembacaan Bible. Nah, di sini dikatakan apa ni? Kami bodoh oleh karena Kristus. Nah, ni. Ni Dan. Ini Kristen ngomong, oh kami di sini siapa? Lah, kami ni yang nulis Korintus siapa? Paulus. Nah kan? Yang ngikutin ajaran Paulus siapa? Ya Kristen lah. Jadi cara baca gimana cara bacanya? Cara bacanya Kristen bodoh oleh karena Kristus. Nah, ni jawapan di sini Dan. Sebab kalau ditanya contoh itu hari aku pernah bertanya kepada Kristen sebelum kepada Bang Guru yang amat besar sekali ya, ada kritikan dan sebagainya. Ada seorang Kristen bertanya ya, oi Ahayas, ngapain kau ngomong Yesus kami itu mencuri keledai? Lah, inilah aku bilang kalian Kristen, kalian enggak baca Bible. Jelas-jelas tertulis di Bible tu Yesus yang kalian lantik menjadi Tuhan itu, dia itu yang nyolong keledai. Dia itu. Kalau kalian mengatakan oh Ahayas menghujat, dia mengatakan kita punya Tuhan yang bernama Yesus mencuri keledai. Lah, berarti kalian Kristen yang enggak baca Bible sebab kalian BODOH ini botol. Kalian. Kan? Itulah aku bilang baca Biblenya, Bible dibaca. Kalau enggak tahu bertanya kepada siapa? Kepada akulah. Aku pendeta besar yang ngerti Bible daripada kalian. Nah kan? Kalian enggak ngerti Bible kalian. Udahlah enggak ngerti. Nanya pula ke pendeta. Pendeta pun sama botol dengan kalian. Itulah bilang nanya aku. Aku ni pakar Bible. Bible tu dah kepala otak aku, tahu enggak? Oden, betul. Ini kalian sok membahas hadis, membahas Al-Quran di Komal Kristen. Kalian bahasa Arab enggak ngerti kok. Kalian bahas itu gitu. Ngapain? Kau fikir Muslim bodoh seperti kalian? Jumlah manusia. Itu ya. Jadi jelas ada nubuatan, ada penggenapan. Dan ada bukti-bukti yang lengkap ya. Mungkin ada, sebelum aku lanjutkan, sebenarnya banyak soalan-soalan yang ingin ku jawab ya. Di DM dan di WA juga mungkin ada yang mau disampaikan Bang Steven ataupun Bang Alke ataupun Bang Guru yang amat besar sekali. Biasanya Bang Guru ini ada kritikan yang hebat ya yang mau disampaikan kepada dia. Bang Guru masih monitor? Bang Guru yang amat besar sekali. Pak Guru besar, Pak Guru yang amat besar dulu ya. Yang mungkin ada kritikan dari beliau ini. Benar. Mungkin ada kritikan yang ini sebab biasa memang dia mengkritik aja sih biasanya. Kemarin ada kritikan yang datang dari pihak Kristen disampaikan kepada Bang Guru ini dan dia bertanya kepada aku kan gitu kan. Jadi enggak apa-apa gitu ya. Supaya kita bisa menyampaikan sesuai dengan data. Jadi lagi masak juga itu Bang. Jadi enggak enak juga kalau ada yang mengatakan oh Ahayas menghujat. Besar lagi masak. Menghujat. Ngomong apa? Mendengar. Okey, Guru besarnya Tuhan lagi masak. Oh, lagi masak. Ya. Bang Tuhan ataupun manusia kamu ini? Tuhan. Ya, Bang Tuhan. Tuhan apa ini? Iya. Mak bergabung Bang ke komanya Ahayas official. Kita diskusikan. Baik. Bang Tuhan adalah apa ini? Aku tak kelihatan yang fullnya. Tuhan adalah apa ini? Tuhan adalah, nama kamu apa ini? Iya, itu. Tuhan adalah apa ini? Nama kamu ini? Iya, coba baca aja sendiri dulu.
Kamu Kristen ataupun Islam kamu? Kamu baca dulu namaku, apa namaku? Aku lempar juga ke neraka kamu ni. Aku nanya kamu Kristen ke Islam? Ini kadang-kadang Kristen ini aku bilang kalian ini ya. Aku nggak tahu kamu ini Kristen Islam kamu ini. Jangan jadi seperti Kristen lah. Itu loh. Aku nanya kamu Kristen ke Islam? Kristen. Gitu aja kok. Iya. Kristen apa kamu ini? Kristen apa? Ya, Kristen Protestan. Protestan. Okey, baik. Jadi ada yang mau disampaikan ataupun mau mungkin Bang Steven masih monitor bang. Aku izin sebentar bang. Izin sebentar untuk ini bang, menyembah kepada Tuhannya Yesus. Bisa ya bang ya. Mungkin lanjut dulu bang Tuhan, nanti sama aku aja nggak apa-apa. Ini ada Bang Steven teman-teman aku juga. Saya ceritakan dulu. Tapi suara saya ini Bang Alkei kedengaran jelas enggak? Sebentar Bang dulu ya. Alkei monitor. Mungkin yang di bawah ini suara saya putus-putus enggak? Tolong yang di bawah tapping, suara saya kedengaran enggak? Karena sinyal merah. Bang Tuhan. Oh iya. Bang Tuhan monitor. Iya. Jelas. Gini Bang Tuhan, kalau Ya. di Muslim biasa disebut kita ini hamba Allah ya. Kalau di Kristen biasa kan dibilang anak-anak Tuhan gitu kan kalau dalam ceramah itu. Berarti abang ini termasuk anak Tuhan ya? Iya, saya termasuk anak Tuhan. Nah, pertanyaannya bang, kalau seandainya abang ini anak Tuhan, kapan Tuhan ini ya colok-colok mamamu bang? Karena nggak mungkin lah Tuhan punya anak kalau nggak martolek dulu kan? Oke, sudah. Iya, silakan dijawab bang. Siapa dulu yang menciptakan langit dan bumi, dan siapa yang menciptakan manusia? Ayo saya tanya dulu sama. Substansi pertanyaan saya, kalau abang ini anak Tuhan, kapan Anak Tuhan, Tuhan ini menggauli mamamu bang? Ya, kan sudah saya jawab. Iya, saya adalah anak Tuhan. Dan saya tanya Kapan? Si Tuhannya Siapakah abang, si Tuhannya Ya, ayo. abang, dengar dulu bang. Ya Siapakah gini, yang nggak ngerti menciptakan- diskusi kan? Ya, ayo. Paham nggak jawabanku ini? Substansi pertanyaan saya gini nih. Substansi pertanyaan saya, tadi abang ngaku sebagai anak Tuhan. Yang menjadi substansi pertanyaan saya, kapan si Tuhannya abang ini menggauli mamamu bang? Sampai punya anak abang gitu loh. Karena Bukan nggak mungkin mamaku. punya anak kalau tidak Digaulinya hubungan badan Tuhan. dulu. Kalau nggak ada Tuhan, nggak ada mamamu, nggak ada bapamu, nggak ada kakekmu, nggak ada kau sekarang ini. Ya, Ngerti? kapan Tuhan ini ngentot mamamu? Tinggal jawab saja. Jangan sebut-sebut nama mamaku, nggak ada urusan mamaku sama kau. Ya, yang kita Kan bahas adalah gini. agama. Ya, Tuhan Tetapi- ini kan menggauli ibumu, habis itu punya anak, yaitu kamu. Jadi kamu ini kan anak Tuhan tadi. tahu kalau nggak ada Tuhan, nggak ada bapamu, nggak ada kakekmu, nggak ada nenekmu sampai sehari ini. Kalau nggak ada Tuhan, nggak ada sih? sampai hari ini. Tuhan punya anak, tapi tanpa hubungan badan sama mamamu gimana ini? Apa kau Tuhan sendiri yang menciptakan nenekmu, kakekmu adalah Tuhan sendiri dalam Oh, kandungan. berarti kamu bim salah bim gitu. Hei, mengerti kau nggak? Ya, Cukup Yesus saja bang, yang lahir tanpa ayah. Hei, mengerti nggak? Ya, Tuhan menciptakan Kayaknya kamu ini kau nyamar. dalam- Baik, Iya, kita pakai data ya. Kita pakai Tuhan data ya, sayang. boleh? Kau dalam kandungan ibumu, dalam kandungan mama kau. Aku anak Tuhan, ditanya Oke. kapan Tuhan menggauli Sama. ibumu, kamu Saya jawab. juga. Gimana sih abang ini? Sama kita dengan di hadapan Tuhan. Ya, kalau nggak ada Tuhan menciptakan kita dalam kandungan ibu kita, kita nggak lahir sampai hari ini. Yang menjadi Sama. pertanyaan, tadi Oh, kan sebab abang kau dengan aku sebagai mamamu. anak Tuhan, kapan Ini. Tuhan ini berhubungan badan sama mamamu? Kan saya jelas. Nah, Kalau gak usah Tuhan nyamar-nyamar lah bang, biar ada poin edukasinya yang di bawah. Kau dalam kandungan, nggak ada kau bengkal, nggak ada kau hari ini. Nah, itu dia. Udah bang, kita mengerti skip nggak? saja. Nih, oke, Kalau kita skip saja. tahu nenek moyangmu tidak, nenek nggak lahir sampai hari ini.
Itu. Baik. Kalau Yang di bawah semuanya, jelas ya. saudara. Ya, ya, Bang, saya jelas, tahu. jelas. Ya berarti jelas ya. Kalau abang Jelas. Dulu terusnya, tanpa berhubungan berarti abang anak haram gitu saja kan? Simpel kan bang? Bang Steven, aku mau nambahin pertanyaan abang bentar sama Jawabannya dia. mana, Bang? Boleh Bang Steven? Oh, Bang adalah. Iya. Halo Bang Adal, kamu kan mengatakan dirimu anak Tuhan tadi kan? Nah, Benar. ya. Apabila Benar. ada Kristen yang mencuri, membunuh dan memperkosa, apakah bisa dikatakan anak Tuhan mencuri atau anak Tuhan memperkosa? Kita ini umat manusia ini adalah Jawab aja. Kalau seandainya ada Kristen yang mencuri, apa bisa dikatakan ada anak Tuhan mencuri? Kamu bikin malu Tuhan loh. Kamu bikin malu Caranya. Tuhan loh. dengari dulu secara fisik dan jiwa raga kita. Enggak, saya bukan bertanya fisik. Saya bukan bertanya asasisnya. Saya bukan mau cek rangka bang ya. Saya bilang sama kamu, iya, kamu mengatakan dirimu tadi anak Tuhan, ya. Dan Iya. Kau dengar jawaban dulu, kan? iya, bukan jangan dibawa ke sana ke sini. Kau jawab aja bisa atau tidak. Ya, pertanyaanku simpel kok. Ya. Masih sepertinya kau itu Dengar dulu. kalau Kau Tritunggal, kau bidat penyesat dalam iman Kristen kau ya. Kau itu bidat Ya. Tritunggal, makanya mau ku bantai kau. Aku oneness lo ya. Aku bilang kan, kau jawab dulu. Ku bilang amamu, ya. Aku bertanya amamu. Kau anak Tuhan enggak? Kan di dunia dalam bentuk Kau anak daging. Tuhan enggak? Ya, apa salahnya di situ? Enggak, Ya. bentar dulu. Kau anak Tuhan bukan kau bilang tadi. Tadi saya jawab, kau balik-balik lagi pertanyaanmu. Kalau kau anak Tuhan, kalau ada Kristen lagi mencabul, apa bisa dikatakan ada anak Tuhan lagi mencabul? Siapa yang mencabul? Anak Tuhan. Dia siapa? Kau misalnya. Atau Ya, ini, Tuhan kan atau ya, ini. saya- Aku tanyalah. Oh ya, aku bentar dulu. Ada data. Ini akan kalau pendeta sama pastor kan anak Tuhan juga kan? Iya, yang penting. Iya enggak, kau jawab dulu. Pastor enggak, kau jawab dulu. Pastor dan pendeta itu anak Tuhan kan? Saya jawab. Kenapa nggak bisa diam kau? Enggak, Saya jawab. kau jawab dulu. Pastor dan Diam pendeta anak Tuhan enggak? Diam dulu. Bukan, Saya jawab. aku bertanya. Pastor dan pendeta anak Tuhan tidak. Anak Tuhan, iya. Kenapa? Oke, berarti di sini ya fix ya teman-teman ya. 3.200 anak Tuhan gereja Katolik Prancis pedofil dan lecehkan anak. Sepakat? Iya, ayo. Terus. Sepakat nggak ini anak Tuhan melecehkan ini? Iya, secara fisik, secara jiwa dan raga kita adalah ciptaan Tuhan, adalah dianggap kita adalah anak Tuhan. Kenapa? Makanya kau jangan nanti marah Tuhan sama kau ngaku-ngaku anak kau berbuat jahat kau. Iya, Ngeri saya kau jelas. ini sesat kau pengajaran kau kayak gini. Iya, Nanti sesat kau kau yang bilang, sesat. dilihat sama orang, ada anak Tuhan maling dia katanya. Ada anak Tuhan mabuk di lapo tua katanya. Ada anak Tuhan maling pagar besi dia. Ada anak Tuhan maling babi dia. Apakah bisa Tuhan dibikin seperti itu? Apakah kau tidak membuat malu namanya Tuhan? Yang penting Yesus rasul-rasulnya tidak pernah berzina di bawah umur 6 tahun. Oh, ya. enggak ada. Oh, keledai iya. Si Ribka umur 3 tahun ya. Ribka itu umur 3 tahun dan keledai pun ku bilang sama kau ya.
Ku bilang sama Tidak kau ya, Muhammad bekerja, Muhammad Iya. kau terangkan sini bentar ya. Kunci Jadi tidak pernah kalau di bawah seandainya 6 tahun aku sampai bertanya, 9 kau jawab dulu, kau jangan kejang-kejang kau. Ya, gini teman-teman ya, dia akan membahas masalah, kalau kau seandainya di zaman Yesus itu ada undang-undang pencabulan keledai di bawah umur, si Yesus udah kena pidana loh, ya. Seandainya si Yesus, karena apa? Dia mencuri induk keledai sekalian dibawanya sama anak-anaknya. Dengar dulu, kau jangan, namanya juga perempuan. Kau yang cerewet, kau laki-laki cerewet kau. Kalau aku wajar, aku cerewet, aku perempuan. Sekarang ku bilang sama kau ya, pengajaran penyesatan yang nyata itu ada di dalam iman Kristen. Sekarang aku tanya sama. 1, 2, 3 dalam 1. Lanjut Pak Pen. Oke, baik. Ya, Gimana Yesus berzina di bawah umur? Ayo. Gimana? Di mana Yesus pernah berzina di bawah umur? Berzina di bawah umur? Berzina maksudnya? Ya, memperkosa di bawah umur. Gimana? Kalau di bawah umur ya belum ku ini, tapi keledai ada bang, keledai betina itu ada. Itu. Pernah kau temui dalam Alkitab bahwa Yesus pernah memperkosa di bawah umur? Nanti saya Memperkosa. bertanya, nanti. Ya. Oke. Ya, kalau tentang memperkosa ya nggak ada. Cuma kan kalau menyuruh mengawini perempuan pesundal ya ada di Bible itu. Ya, di mana? Ada. Hah? Di mana? Di mana? Abang Kristen bukan sih abang ini? Sekarang, Hah? oke. Sekarang kau nyatakan bahwa Yesus tidak pernah berzina di bawah umur. Sekarang saya tanya balik sama kau. Ya. Boleh? Boleh saya bertanya sama kau? Ya, silakan. Apa? Berapa umur istri Muhammad terakhir? Yang terakhir Bunda Maimunah ya. Yang terakhir maksudnya. Bunda Maimunah mungkin dalam 50-an, Bang. 50-an. Bukan. Ya. Bukan. Ya, istrinya Terus? terakhir. Terakhir siapa? Iya, umurnya yang ke-53 tahun Nabi Muhammad. Siapa istrinya di situ? Oh, istrinya yang ke-53 tahun maksudnya. Abang Iya. bertanya pun nggak benar kok. Maksudnya istrinya yang terakhir. Umur Nabi Muhammad dan istrinya berapa? Berapa umur istrinya itu? Yang dia nikahkan, yang dia kawinkan. Oh, yang dikawini kebanyakan ya janda-janda gitu, umur 50-an gitu, Yang Bang. jelas perempuan ya Pak Pendeta Cuma ya. kalau tentang mungkin yang Abang berapa? masukkan Bunda Aisyah gitu ya. Nah kan? Namanya siapa, umurnya berapa itu? Oh, yang paling muda maksudnya ya riwayat mengatakan dia umur 6 tahun, ada mengatakan umur 17 gitu, Bang. Nah, itu tapi menikahi bang ya, bukan menggauli gitu kan. Tapi bang begini loh bang, kalau tentang umur pernikahan gitu bang, umur pernikahan ya, kalau di Bible abang itu ada nggak had umur untuk nikah loh bang? Kalau di Bible abang itu ada nggak had untuk umur menikah itu bang, ada nggak? Enggak, saya tanya dulu kau itu perbuatan ya. Itu dia. Gimana? Dari pernyataanmu, saya Ya. ayo dijawab dulu tuh. Lari. Ayo kalian jawab dulu. Ayo, itu perbuatan yang bagus atau suatu yang bisa kita teladani? Longor ku bilang amamu ya, di zaman itu ya itu sah-sah saja bagi mereka. Dijawab dulu itu, apakah bisa dijadikan contoh? Itu sah-sah saja bagi mereka. Atau bagaimana? Ayo dijawab, jangan lari-lari dulu. Apa dulu jawaban kalian? Pertanyaan kalian. Pak Pendeta, itu noise. Ayo dijawab dulu. Kalian jawab dulu satu persatu. Ayo. Itu yang menjadi contoh perbuatan dalam kehidupan kita atau tidak? Atau Si itu perbuatan Ripka tidak? umur berapa? Aku tanya sama kau, Ripka umur berapa dinikahi? Hmm? Si Ripka umur berapa dinikahi?
Jangan dulu, kan saya bertanya sekarang sama Khadijah. Jangan tuh. Aku mirroring sama kau. Si Rika umur berapa dinikahi? Jangan Kau dulu. jangan lari. Kau bilang Jangan umur. lari-lari dulu. Aku nggak lari. Si Rika Dikali- umur berapa dinikahi? Apakah itu menjadi perbuatan? Aduh, kena pula aku barusan. Bentar, aku ganti akun dulu ya, bentar ya. Oke. Dim. Lanjut. Ayo kalian jawab kenapa? Iya. Ini aku pakai yang ini aja, nggak apa-apa ya. Oke, lanjut Bang. Baik, Bang Tuhan, itu yang kutanya barusan gitu ya. Had umur perkawinan di Bible Abang tuh ada nggak had umurnya? Ada nggak? Kalian jawab dulu itu. Nah itu. Tapi nggak apa-apa, mungkin Abang nggak ngerti tentang itu ya. Malahan aku pernah menemukan suatu data. Yesus itu menikahi Maria Magdalena berumur 3 tahun loh Bang. Ada datanya Bang di Bible itu. Tadi kalian bertanya dengan saya. Itu aku bilang. Malahan mungkin Abang belum tahu ya Bang ya. Tuhan Abang udah menikahi pesundal belum Bang? Kalau Bang Tuhan ini udah menikahi pesundal belum? Sudah bertanya dengan saya sudah menjawab. Sekarang bertanya. Bukan maksud aku. Abang tahu nggak Tuhan Abang itu menyuruh menikahi pesundal? Tahu nggak di Bible itu? Tahu nggak itu? Kalau nggak bisa kalian jawab. Yesus itu aku kasih tahu Bang ya. Yesus itu dia keturunan pesundal Bang. Yesus itu Bang di Bible. Kalau nggak bisa kalian Abang tahu jawab, nggak saya itu? turun saja ya. Saya turun saja ya. Kalian cari jawabannya ya. Kalau ada jawabannya, kasih turun tahu. sana Bang. Aku mau khotbah aja kayaknya Bang. Turun Bang. Jawab itu. Apakah itu menjadi Jadi inilah contoh? banyak Kristen nggak tahu ya, malahan nggak pernah baca Bible. Nah ini bukan situ kalian Kristen. Yesus itu menyuruhi menikahi perempuan sundal. Berarti kalian Kristen anak-anak sundal. Ini perintahnya. Ini aku kasih dah. Mungkin Bang Tuhan belum tahu ya. Di sini Bang Tuhan dikatakan di sini Bang. Tahu itu Di saya nanti. Hosea 1 Abang mau turun nanti Bang. Aku mau khotbah ini. Nah, di sini Bang ya di Hosea 1 titik bertini 2 TB Bang. Jangan dulu lari-lari dulu kali ya. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantara, ini kan merujuk kepada Yesus nih. Ya kan? Itu. Yesus ini menyuruh menikahi perempuan pesundal. Iya, Ini loh data di Bible loh. Ya, Masa aku ini banyak Kristen mengatakan, oh nggak ada datanya, nggak ada data lah. Ini datanya kok di Bible kalian. nanti saya jelaskan itu. Berarti kalian Kristen anak-anak pesundal sebab apa? Yesus mengatakan apa di sini? Nanti saya Dan jelaskan. anak-anak sundal katanya di sini. Nah, sekarang aku tanya nih, Tuhan, ibumu pesundal belum? Ibumu pesundal bukan? Bang Tuhan. Bisakah kalian kasih peluang untuk kesempatan untuk bisa Ini datanya, jangan ngomong aku framing. Yesus menyuruh mengawini seorang perempuan sundal. Nih. itu. Nanti saya jawab. Ya ngomong aku framing hujat, batu mau turun, nggak bisa jawab, mau turun aja kerjanya. Inilah kadang-kadang Kristen ini. Ketika memberikan data Bible kaget dia. Mereka mari Jadi kemana-mana. tanya kalian Kristen udah menikahi perempuan pesundal belum? Pertanyaan kita lemparkan kepada mereka ya. Mohon maaf saya turun saja ya. Mereka nggak bisa jawab. Oke, Bang Tuhan. Terima kasih juga ya. Ya, makasih. Ya. Silakan. Ten. Nah ini Kristen gue kasih tahu kalian Kristen ini. Itulah aku bilang kalian udah menikahi pesundal belum? Sebab apa? Ini kalian ngomong oh masuk syurga. Kepala bak. Kalian Kristen inilah ketika kasih data. Baru tahu kalian. Pasti kalian baru baca kan? Ini kan baru baca kan? Itulah. Aku kasih tahu kalian Kristen, kalian itu anak-anak pesundal kan, itu semua kali Kristen, tahu nggak? Kalian itu sebenarnya ngertilah Bible, kalian baca lah, jangan ngomong oh Muslim menghujat, kepala otak kalian Kristen. Mana menghujat? Nih data di Bible, Yesus Tuhan kalian yang keturunan pesundal itu dia menyuruh menikahi perempuan sundal. Nih di sini datanya. Nih apa katanya? Ketika Yesus mulai berbicara dengan perantara Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea. Nih, apa katanya? Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal. Bolong ini. Ini. Dan peranakkanlah anak-anak sundal katanya.
Ini jadi kalian Kristen, anak-anak, sebab apa juga aku bilang begitu? Sebab di Bible kalian syarat-syarat untuk masuk syurga Kristen, pertama tu harus jadi apa? Pertama harus jadi pemungut cukai. Kedua harus jadi apa? Kedua harus jadi pesundal. Itu sebab kalian, ibu-ibu kalian, adik-adik perempuan kalian semuanya pesundal Kristen. Ni baca ni. Itulah baca Bible. Kalau aku bilang baca Bible, kalian tak mau baca. So, tahu kalian Kristen betul. Catatlah ketika aku kasih tahu ini. Kan kalian pelangak ngerti video ni. Di sini ya, aku kasih data ni. Jadi syarat untuk masuk syurga itu kalian di Kristen harus jadi apa? Harus jadi pesundal di sini. Nih, Matius 21 titik bertindih 31 TB. Apa katanya? Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka. Yang terakhir, kata Yesus kepada mereka. Nih Yesus yang ngomong nih. Baca nih Bible kalian ni. Ayo ngomong menghujat. Enggak ada. Aku ni pendeta besar, masa menghujat aku. Dengan Kristen ni. Yesus mengatakan apa ni? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut cukai. Ni, debt collector. Ini dan perempuan-perempuan sundal. Ini ibu kalian Kristen ni. Jangan ni Kristen. Ibu kalian, adik perempuan kalian, kakak perempuan kalian ni akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah, surga. Ini baca Bible kalian. Nah, ini jadi syarat-syarat untuk masuk syurga Kristen. Pertama harus jadi debt collector. Kedua pesundal. Itu loh Ten ya. Ingat marah Ten, aku hanya menyampaikan data-data yang valid dari Bible kalian ya. Luar binasa. Mungkin gitu ya, kami kena ya. Iya, Pak, gitu. pendeta besar. Ya. Ten. Naik ten. Ten. Pak Pendeta, aku Mungkin izin gitulah, pamit kita dulu, hanya Pak Pendeta. menyampaikan. Ya. Mau melakukan penginjilan ke seluruh makhluk dulu. Ada anak babi dan anak guguk di sini. Baik. Ya, Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus berkati ya, galon-galonnya. Ginjal Yesus ya. Jadi gitu ya teman-teman Kristen. Jangan lagi ngomong gitu, oh hayas kerjaan menghujat. Lah kepala bah. Kalian Kristen, kalian tak baca Bible kok. Kan? Kalian tak baca Bible tu ngomong kita menghujat. Islam kita tu membacakan data-data yang valid di Bible. Halo, selamat sore. Sore. Bang Iwan, mana? Saya mau bertanya, boleh? Siapa Boleh, yang Bang? ngomong? Bang Lot ya? Ya, Bang saya. Lot. Gimana? Apa kabar? Bang Lot apa? Kristen Islam abang ini? Alhamdulillah Kristen. Masih betul. Okey, baik.